Mengapa orang Jepang begitu brutal dalam Perang Dunia Kedua? Jepang dikenal sebagai negeri anime, sushi, dan sumo. Saat ini, ketika orang luar berpikir tentang Jepang, pikiran pertama yang muncul mungkin adalah Godzilla. Kesopanan yang sempurna dan inovasi teknologi. Namun, pada abad terakhir ada reputasi yang berbeda. Jauh lebih gelap yang diperoleh oleh negeri matahari terbit. Apa yang menyebabkan reputasi kejam yang terkenal ini? Bushido. Penjelasannya berakar dari berabad-abad yang lalu. Jepang merupakan negara-negara feodal yang hampir selalu berperang, mencapai puncaknya selama periode Sengoku Jidai yang dimulai pada pertengahan abad ke-15. Berakhir pada tahun 1603 dengan berdirinya Keshogunan Tokugawa dengan pertempuran yang tiada henti. Penekanan budaya yang luar biasa diberikan kepada kelas prajurit samurai. Selama Keshogunan Tokugawa stabil, sikap budaya ini diformalkan menjadi kode etik moral prajurit yang disebut Bushido, yang berarti jalan prajurit. Prinsip-prinsip Bushido berubah selama berabad-abad. Tetapi beberapa prinsip utama seperti pengorbanan diri, keberanian yang nekat dalam menghadapi musuh, dan kesetiaan yang tak terbantahkan kepada daimyo atau tuan tidak pernah berubah. Era samurai berakhir setelah restorasi Meiji pada tahun 1868. Kelas sosial yang dulunya ketat pada era sebelumnya dihilangkan, dan Jepang mengalami industrialisasi yang pesat setelah berabad-abad terisolasi. Bushido diadopsi kembali untuk era modern, dengan Kaisar Hirohito dan perwira militernya menggantikan shogun dan daimyo. Ajarannya mendominasi tindakan sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Jepang mulai memodernisasi dengan cepat, menggunakan inovasi industri, teknologi, dan militer barat. Dan kode Bushido diadaptasi agar sesuai dengan landscape modern. Pada tahun-tahun sebelum pecahnya perang, sistem sekolah Jepang telah sepenuhnya merangkul militerisme Bushido yang teratur. Para siswa diindoktrinasi ke dalam sistem disiplin yang keras, yang menekankan kepatuhan kepada otoritas sebagai nilai-nilai tertinggi. Hal ini akan ditegakkan dengan metode-metode yang kejam, seperti dipukul oleh guru-guru mereka, dipukul dengan tongkat atau pedang kayu, dipaksa berlari beberapa putaran hingga kelelahan, atau memegang benda berat dengan tangan terentang, dan apapun yang dapat dilakukan oleh instruktur mereka. Jenis indoktrinasi ini menghasilkan generasi yang memiliki kesetiaan yang teguh kepada kaisar dan atasan mereka, dan mereka akan patuh tanpa pertanyaan. Mungkin aspek budaya Jepang yang paling terkenal selama masa ini adalah kemauan untuk berjuang sampai akhir. Menurut pandangan mereka tentang peperangan, menyerah adalah aib yang tak tertahankan, tanda malu bagi setiap prajurit yang bertempur. Ketika pasukan lain melihat kesia-siaan pertempuran dan menyerah, militer Jepang akan terus bertempur tanpa memperdulikan korban yang ada. Sebagai perbandingan, untuk setiap prajurit sekutu yang ditawan dalam Perang Dunia Kedua, 3 orang akan tewas di medan perang. Sementara militer Jepang akan menderita 120 orang tewas untuk setiap prajuritnya yang ditawan. Seringkali mereka akan menggunakan serangan bansai, menyerang musuh daripada menyerah. Ini dinamai menurut seruan perang mereka Tenoheika Bansai, yang secara kasar diterjemahkan sebagai hidup kaisar. Salah satu serangan bansai yang paling terkenal terjadi pada tanggal 6 Juli 1944 di Saipan. Setelah 3 minggu bertempur, Amerika telah merebut sebagian besar pulau dan menutup jerat bagi para pembela Jepang yang tersisa. Alih-alih menyerah, Letnan Jenderal Yoshitsugu, perwira komandan, melakukan seppuku atau ritual bunuh diri saat menghadapi kegagalannya. Tradisi samurai lainnya, para prajurit dan perwira yang tersisa, serta banyak warga sipil kemudian dengan nekat menyerang garis pertahanan Amerika, berharap dapat membunuh sebanyak mungkin prajurit sebelum terbunuh dalam pertempuran sengit yang terjadi. Sebagian besar dalam pertempuran jarak dekat yang putus asa. Selama 12 jam berikutnya, mereka mengamuk di sekitar pulau, menyerbu beberapa posisi Amerika sebelum akhir yang menyedihkan. Diperkirakan sekitar 4.300 tentara Jepang tewas dengan cara ini. Daripada menyerah, serangan bansai terbesar dalam perang tersebut, mereka tidak sendirian dalam perlawanan fanatik mereka. Ratusan warga sipil melemparkan diri dari sisi tebing, daripada membiarkan diri mereka ditangkap oleh orang Amerika yang ketakutan.
Meskipun ini adalah serangan bantai terbesar dalam perang tersebut, serangan tersebut akan diulang terus-menerus selama kampanye berpindah pulau. Siapapun yang selamat melakukan seppuku lebih memilih mati daripada ditangkap. Banyak tentara Jepang juga berpura-pura menyerah, lalu menjatuhkan granat atau menodongkan pistol ke tentara Amerika yang lengah. Setelah beberapa insiden ini, sebagian besar orang Amerika berhenti mempercayai upaya penyerahan diri, hanya menembak tentara yang seharusnya menyerah daripada mengambil risiko. Contoh paling ekstrim dari sikap pantang menyerah ini adalah kamikaze, yang diterjemahkan sebagai angin suci. Mereka adalah pilot yang dengan sengaja menabrakkan pesawat mereka ke kapal musuh, sebagai upaya terakhir yang putus asa untuk menghentikan kemajuan mereka yang tak terelakkan menuju tanah air Jepang. Pilot-pilot ini dikirim dengan misi satu arah untuk merusak sebanyak mungkin kekuatan angkatan laut musuh. Serangan kamikaze mencapai puncaknya pada tahun 1945 di pertempuran Okinawa, batu loncatan terakhir sebelum Jepang sendiri. Kawanan pilot fanatik ini menyerang armada Amerika, menewaskan lebih dari 5.000 orang. Kerugian jiwa terbesar yang diderita Angkatan Laut AS dalam satu pertempuran. Bahkan dengan kekaisaran Pasifik mereka yang hancur, bangsa Jepang tidak akan menyerah. Bahkan terpaksa membagikan tombak bambu kepada anak-anak sekolah. Selama perencanaan invasi, militer Amerika memperkirakan harus melawan mayoritas penduduk. Untuk mengantisipasi operasi downfall, perkiraan potensi korban sekutu mencapai 1 juta, dan 0,5 juta para Pearl Harbor diproduksi. Jumlah yang sangat tinggi sehingga medali asli ini masih diberikan hingga saat ini. Jangan sampai Anda ditawan, karena konsep menyerah tidak masuk akal bagi pola pikir militer Jepang. Mereka tidak punya apa-apa selain rasa hina terhadap kombatan musuh yang meletakkan senjata mereka. Orang-orang ini telah menyerahkan kehormatan mereka, dan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan, mereka menjadikan tawanan perang sebagai orang yang paling hina. Hal ini diperparah oleh sikap Jepang terhadap Konvensi Jenewa, yang mengatur perlakuan terhadap tawanan perang. Jepang memang menandatangani konvensi tersebut, tetapi gagal mengratifikasinya. Akibatnya, mereka tidak mematuhi prinsip-prinsipnya, dan beberapa perwira mencemoohnya dengan menyebutnya kode pengecut. Jadi ketika pasukan sekutu menyerah, seperti ketika 80.000 tentara Inggris, India, Malaysia, dan Australia menyerah pada tahun 1942, saat jatuhnya Singapura, mereka terkejut. Bagaimana mungkin seorang pejuang yang menghargai dirinya sendiri menyerah begitu saja? Karena mereka tidak memiliki kehormatan, para tawanan diperlakukan seperti binatang, dengan sedikit perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Dipaksa untuk melakukan kerja keras, mereka sengaja dibiarkan kelaparan, dipukuli, dan dieksekusi karena pelanggaran sekecil apapun. Mereka dapat digunakan untuk latihan bayonet atau dipenggal dengan pedang perwira Suskahati. Karena perlakuan ini, tingkat kematian di antara tawanan perang sangat tinggi. Sebagai perbandingan, tingkat kematian seorang prajurit sekutu di kamp tawanan perang Jerman adalah sekitar 1,2%. Mereka yang cukup malang untuk dibawa oleh Jepang mengalami tingkat kematian setinggi 37%. Perlakuan terhadap warga sipil, pengabaian terang-terangan terhadap kehidupan manusia ini juga mencakup warga sipil. Selain bentuk bushido mereka, orang Jepang juga memiliki pandangan yang sangat xenofobia terhadap orang luar, terutama orang Cina. Sejak awal tahun 1931, Jepang mulai merambah wilayah Cina, yang meletus menjadi Perang Tiongkok-Jepang kedua pada tahun 1937. Pada bulan Desember tahun itu, tentara Jepang merebut kota Nanking. Selama 2 bulan berikutnya, penduduk secara sistematis menjadi sasaran. Salah satu penjarahan paling brutal dalam sejarah. Perkiraannya bervariasi, tetapi antara 100.000 hingga 300.000 warga sipil Tiongkok terbunuh. Dengan banyaknya insiden penyiksaan, penyerangan, dan pembunuhan, pada satu titik, sepasang perwira Jepang saling bersaing untuk melihat siapa yang dapat memenggal 100 orang Tiongkok paling cepat. Meskipun mereka melampaui jumlah ini dengan membunuh masing-masing 106 dan 105 orang, sejauh ini, aspek paling mengerikan dan ketidakpedulian terhadap kehidupan manusia ini adalah Unit 731. Kependekan dari Detasemen Manchu 731, sebuah tim penelitian perang kimia dan biologi. Unit Angkatan Darat Kekaisaran Jepang ini melakukan eksperimen pada tahanan yang ditawan. Kebanyakan adalah warga negara Tiongkok dan Korea. Tahanan akan diinfeksi dengan berbagai penyakit untuk mendokumentasikan perkembangan penyakit. Anggota tubuh akan dipotong dan organ akan diambil saat korban masih hidup, untuk menentukan perkembangan penyakit yang masih ada di jaringan hidup. Senjata juga akan diuji pada subjek yang masih hidup, termasuk senjata api, pisau, bayonet, bahan peledak seperti granat, penyemburan api,
dan apapun selain persenjataan Jepang akan digunakan pada tawanan. Efektivitasnya dicatat untuk dipelajari. Ini hanyalah beberapa kengerian yang dilakukan unit 731 pada mereka yang tak berdaya. Setelah perang, pemerintah dan raja Jepang menjauhkan diri mereka sejauh mungkin dari fanatisme pertengahan abad ke-20. Dengan pasifisme yang tertulis dalam konstitusi mereka, budaya Jepang telah bergeser. Sekarang lebih berfokus kepada kemajuan teknologi dan hubungan dengan dunia luar, perubahan 180 derajat dari masa lalu mereka. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya. Kalau punya saran, tulis di komentar. Terima kasih.